Nggak apa-apa, nggak apa. UI designer itu kalau misalkan teman-teman belum familiar, jadi jalan yang bakal kita pakai itu jalur Cikidang. Nanti di depan pertigaan itu kita belok kiri. Sebenarnya kalau masuk ke jalan ke helipad-nya sendiri itu ada beberapa jalan. Cuman gue pilih jalan ataupun jalur Cikidang ini karena jalannya relatif bagus, juga asik, banyak tikungan kolak kelok yang bikin gak ngantuk. Pastinya harus hati-hati juga. Nah, buat teman-teman yang emang belum familiar sama Jalan Cikidang ini, jadi Jalan Cikidang ini nanti kalau misalkan kita lurus itu tembusnya ke wisata ataupun daerah wisata Pelabuhan Ratu. Jadi ini salah satu jalan alternatif kalau misalkan teman-teman mau riding ataupun misalkan mau menuju ke Pelabuhan Ratu, bisa pakai jalur Cikidang ini. Cuman jalur Cikidang ini lumayan ekstrim ya, apalagi nanti di bagian depan dekat udah lumayan dekat ke Pelabuhan Ratunya itu benar-benar ekstrim banget, jalannya kolak kelok, juga naik turunnya terjal banget. Jadi make sure kalau misalkan teman-teman mau riding ke daerah sini, pastinya cek semua kondisi motornya, harus benar-benar maksimal. Juga pengereman pastinya. Juga kalau misalkan pertama kali masuk ke jalur sini, usahakan jangan terlalu ngebut. Karena ya kayak yang bisa kita lihat, jalurnya itu kolak kelok, banyak kolak kelok, dan berbahaya banget kalau misalkan teman-teman belum terlalu familiar atau belum terlalu terbiasa sama jalan ataupun jalur Cikidang ini. Nah, jadi salah satu misi gua vlog-vlog di daerah Sukabumi, pastinya gua pengen explore, juga pengen share tempat-tempat keren ataupun tempat-tempat wisata di daerah Sukabumi, karena daerah Sukabumi itu benar-benar variatif banget tempat wisatanya. Mulai kalau misalkan kita mau ke pantai ada, kalau misalkan kita mau ke Curug banyak, kalau misalkan kita mau ke gunung tinggal pilih, kalau misalkan kita mau ke daerah-daerah yang indah kita tinggal berangkat. Makanya gue kayak ngerasa sayang banget kalau misalkan gue nggak coba share ataupun gue nggak coba abadikan gitu abadikan tempat-tempat indah di daerah Sukabumi. Jadi buat teman-teman, khususnya teman-teman yang ada di Sukabumi, kalau misalkan bosen pengen riding atau misalkan pengen jalan-jalan cari tempat-tempat spot-spot yang enak, ya bisa dapat info lebih detail tentang tempat-tempat itu. Karena ya jujur aja gue itu suka banget buat jalan-jalan, gue itu bener-bener hobi banget buat, apalagi buat riding. Mungkin kalau misalkan bisa dibilang hampir setiap minggu, terutama weekend, gue pasti keluar buat riding, cari-cari spot di daerah Sukabumi. Karena udah 1 tahun lebih juga kayaknya gue nggak riding ke jauh-jauh kayak keluar kota, karena ya kondisinya kayak yang kita tahu, kondisinya lagi COVID gini, pasti banyak hambatan kalau misalkan kita mau riding keluar kota, banyak persyaratan ini itu dan lain-lain. Jadi gue fokus aja explore Sukabumi, dan itu pun masih banyak tempat yang gue harus share nantinya pastinya. Ya begini, salah satu alasan juga gue suka daerah Cikidang ini karena jalurnya tuh relatif sepi, nggak terlalu rame biasanya. Jadi gue bisa lebih santai, gue bisa lebih enjoy ridingnya, nggak terlalu banyak motor ataupun nggak terlalu banyak mobil di jalanan. Oh ya, daerah Cikidang ini terkenal sama area perkebunan sawit. Juga nanti kita bakal masuk ke tengah-tengah perkebunan sawitnya
buat lewat ke jalur helipadnya. Oh, banyak juga yang sepedaan ya, karena emang wah enak sih ini suasananya, keren. Ya walaupun sekarang hari libur nasional 17 Agustus, tapi agak sedih juga ya, nggak terlalu rame, nggak terlalu meriah kayak 17 tahun-tahun sebelumnya, yang gimana biasanya 17 Agustus tuh banyak lomba, setiap kampung tuh rame, terus di jalan-jalan itu banyak pawai, ada festival, ada konser, pokoknya kayak beda banget sih daripada sebelum-sebelumnya. Ya semoga aja situasi ini bisa cepat-cepat pulih ya guys, bisa cepat-cepat ya, kita bisa at least bisa coba hidup lebih normal seperti biasanya lagi lah. Dan juga ya salah satu caranya pastinya pakai vaksin, salah satu caranya sampai kita bisa capai herd immunity dari satu wilayah, atau at least mungkin satu pulau Jawa lah, mungkin kita bisa mulai hidup normal lagi, back to normal. Ya depan kita isi bensin dulu biar jongjon biar apa ya, biar nyalse cok, biar enak lah, nggak takut kehabisan bensin di jalan, karena ini satu-satunya pom bensin ataupun SPBU di jalan menuju ke helipad. Ya paling kalau misalnya di jalan-jalan helipad mungkin kita ketemu cuman kayak SPBU kecil. Tamax. Wih, kelihatan baik. Ya, beginilah kalau misalkan kita di belakang ibu-ibu cuy. Santai ya kan? Ya nggak apa-apa sih. Santai aja bro. Ngobrol aja dulu. Nggak apa-apa. Oke. Hati-hati ibu jalan, sennya jangan lupa matiin nanti kalau misalkan udah jalan. 50A ya. Ya, di sebelah kanan, di depan kita belok kanan ke arah Patung Kuda, pertigaan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman pakai jalur Cikidang, jangan lupa nanti sebelah sini belok kanan di pertigaan ini guys. Kalau lurus itu ke daerah Pelabuhan, kalau kanan ini nanti motongnya ke jalur daerah Kelapa Nunggal. Nah, dari sini kita bakal menelusuri bakal nyelusurin daerah sawit kayak gini. Kiri kanan kita kebun sawit. Oke, di depan pertigaan lagi. Setelah kita menelusuri perkebunan sawit, kita belok kiri. Belok kiri, kalau ke kanan itu balik lagi ke arah Bogor nanti. Kalau ke kiri itu lanjut ke helipadnya. Oh ya, mungkin ada
teman-teman juga yang penasaran nih, apa sih kerjaan gua sehari-hari ataupun apa yang gua lakuin setiap hari gitu kan. Nah, gua sendiri itu sebagai seorang UI designer. UI designer itu kalau misalkan teman-teman belum familiar, yaitu yang ngedesain tampilan-tampilan produk digital ataupun kayak aplikasi, website. Nah, gua sendiri udah terjun ke dunia UI design ini semenjak tahun 2015, atau mungkin sekarang mau hampir 6 tahun. 2015 gua udah mulai terjun juga. Gua udah mulai belajar secara otodidak semenjak kelas 2 SMK. Waktu itu gue kan tinggal di Sukabumi. Waktu itu bener-bener susah banget cari resource buat belajar offline. Itu pun ada satu-satunya mentor gue, namanya tuh Kang Jenny Roxy. Dia yang ngajarin gue pertama kali secara langsung. Gue datang ke rumahnya. Sisanya gue belajar secara otodidak dari internet, mau itu dari YouTube, artikel, juga pastinya eksekusi langsung buat nyoba langsung. Nah, semenjak 2015 itu gue udah handle klien-klien. Jadi pertama kali gue ikut kontes desain, UI design di situs freelancer.com. Nah, itu bisa jadi gambaran teman-teman kalau misalkan teman-teman mau coba nih peruntungan di dunia desain, cari-cari cuan-cuan. Nah, pertama kali gue ikut kontes di situs freelancer.com. Dan ya 10, 20, 30 percobaan pertama gue bikin desain gagal, ditolak, dan gak ada yang menang. Ya itu normal. Terus gue coba sampai pertama gue menang $10 waktu itu, $10. Terus yang kedua gue menang $100. Dan next alhamdulillah makin naik sampai akhirnya gue bisa beli laptop sendiri waktu kelas 2 SMK. Ya karena emang gue nggak punya laptop waktu itu. Waktu belajar gue pakai laptop mentor gue yang Kang Jenny itu. Ketika datang ke rumahnya gue belajar pakai laptop dia. Terus kelas 3 SMK gue udah bisa beli motor sendiri. Motor pertama gue motor Vixen. Wah ya, bener-bener sweet memory banget lah. Terus makin fokus, dan ya alhamdulillah sampai sekarang gue fokus di bidang ini. Ya meskipun gue nggak lanjut kuliah karena waktu itu emang belum memungkinkan gue buat lanjut kuliah, tapi gue tetap fokus buat belajar secara otodidak, terus ngembangin skill. Karena kan kalau di dunia IT secara general sih menurut gue, general kalau misalkan kita nggak update skill, kita nggak upgrade skill, ya mungkin kita bisa aja ketinggalan update dari tools terbaru untuk desain, ilmu baru, juga metode baru. Ya otomatis kita nggak punya value lebih di market, ataupun kita nggak punya nilai lebih yang bisa kita jadiin kelebihan kita ketika kita nanti bersaing di dunia kerja ataupun di dunia desain itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik nih ke dunia UI design, belajar aja dulu sendiri, karena bisa dipelajari secara otodidak, bisa dilakukan juga secara otodidak pastinya. Sekarang udah banyak banget channel-channel YouTube, artikel-artikel di Medium, juga akun-akun Instagram yang sharing-sharing tentang post-post tentang UI UX design, tips and trick, juga hal-hal lain yang bisa teman-teman pakai. Jadi sekarang itu resource-nya udah banyak banget ketimbang tahun 2015. Lalu gua masih belajar secara otodidak sendiri, itu resource-nya masih terbatas. Kalau sekarang itu udah banyak banget orang-orang Indonesia yang terjun ke dunia UI design, juga sharing pengalaman juga ilmu mereka di internet. Di depan kita sampai ke daerah helipad.
depan kita belok kanan. Ini masih ada bangunan tua bekas penggilingan tehnya zaman Belanda ini. Sejarah banget. Let's go. Yuhu. Yes. Welcome guys. Enjoy the view. Iya, alright, kita udah sampai. Ya, beginilah suasananya. Bener-bener sejuk, juga nggak terlalu banyak orang. Ya, indah banget pokoknya. Ya mungkin gitu aja guys buat hari ini ataupun buat video vlog kedua kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke helipad ini, udah gua jelasin juga treknya kayak gimana, jalannya kayak gimana. Dan kalau bisa sih datangnya mungkin pagi ya, biar benar-benar sejuk banget. Terus kita bisa lihat awan-awan yang nutupin pegunungan di depan, juga di pinggir kita. Oh iya, nanti kalau misalkan kita lurus ke sana itu ada gerbang ke perusahaan gas, ataupun perusahaan kalau nggak salah pembangkit listrik tenaga gas gitu, atau uap, gua lupa. Oh ya, buat lokasi tempat ini nanti gua bakal cantumin di description ya, jadi kalian bisa akses lewat Google Maps nanti, buat kalau misalkan takut tersesat atau kayak gimana, nanti gua bakal cantumin di Google Maps gitu guys. Mungkin gitu aja. Thank you guys, see you next time, bye.